Bismillahirrahmanirrahim. Antara ramalan, prediksi, analisa, perencanaan, dan perakiraan adalah hal yang berbeda. Tidak perlu dirinci atau dijelaskan satu persatu. Di sini yang kita bahas adalah tentang ramalan. Ramalan di sini terkait hal yang belum terjadi. Meramal sesuatu dengan perantara, semacam bola bumi kecil, mangkok, garis tangan, bintang, kartu, dan sebagainya. Itu semua masuk bab perdukunan yang dilarang dalam agama Islam. Pelaku praktik perbuatan atau pekerjaan ini biasa disebut paranormal atau dukun, peramal, orang pintar dalam tanda kutip, dan seterusnya. Semuanya sama saja. Selama seseorang mengatakan tentang sesuatu yang belum terjadi, di mana tidak ada analisa atau teori ilmiah di sana, maka dia adalah dukun atau yang semacamnya. Gaib atau ghaib adalah tidak tampak atau tidak kelihatan. Gaib adalah sesuatu yang tidak hadir di hadapan kita. Gaib ini ada 3 macam, yaitu gaib masa lalu, gaib saat ini, dan gaib yang belum terjadi atau akan terjadi. Secara umum, tidak ada masalah dengan 2 macam gaib yang pertama, karena memang bisa diketahui secara ilmiah atau melalui sarana yang memungkinkan. Yang masalah adalah macam gaib yang ketiga, karena ini adalah domain Allah, masuk wilayah privatnya Allah. Tidak ada yang mengetahuinya selain hanya Allah saja dan yang diberitahu olehnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasul. Maha mengetahui yang gaib, di mana dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu kecuali kepada rasul yang dia ridhoi. Quran surat Al-Jin ayat 26 dan 27. Percaya kepada ramalan apapun jenisnya dan apapun perantaranya, hukumnya adalah haram, tidak boleh, bahkan termasuk dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam." Barang siapa yang mendatangi peramal atau dukun, lalu dia membenarkan apa yang dikatakannya, maka sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dalam hadis ini dinyatakan bahwa orang yang percaya pada peramal atau dukun atau paranormal, maka dia dianggap telah kafir kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud kafir di sini bukan kafir meninggalkan agama atau murtad, namun maksudnya adalah kafir kecil atau kufrun duna kufrin. Dalam hadis lain disebutkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man ata arrafan fasalahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman." Barang siapa yang mendatangi peramal lalu dia bertanya tentang sesuatu, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Hadis riwayat Imam Muslim dari sebagian istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini secara tegas menyatakan bahwa orang yang pergi ke tempat dukun atau semacamnya untuk menanyakan sesuatu, sholatnya selama 40 hari tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan bahwa orang tersebut tetap harus sholat untuk menggugurkan kewajibannya, tetapi dia tidak mendapatkan pahala. Adapun jika dia tidak sholat, maka dia berdosa besar karena telah meninggalkan sholat. Pemirsa, intinya adalah yang pertama,
Jangan percaya pada ramalan apapun. Kedua, percaya pada ramalan apapun jenisnya dan apapun perantaranya adalah dosa besar. Dan ketiga, jangan mendatangi peramal atau apapun yang semacamnya. Ini dilarang dalam Islam dan termasuk dosa besar. Wallahu a'lam bishawab.